Bersama keluarga kami, saya menyapa Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dalam ibadah yang kita sebut Exploring Worship, penggabungan antara pendalaman Alkitab dan penyembahan. Kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus bukanlah pendiri dari jemaat Roma. Paulus bukan gembala sidang dari jemaat Roma. Akan tetapi menarik sekali melihat bagaimana Rasul ini menunjukkan perhatian yang luar biasa kepada jemaat Roma. Sekalipun ia bukan gembala, sekalipun ia bukan perintis dari jemaat ini, namun Paulus begitu memperhatikan jemaat ini. Coba kita langsung saja membaca selanjutnya dari kitab Roma. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 1 ayat yang ke-8 mulai sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Terima kasih Bapak Ibu buat pembacaannya. Ketika kita membaca perikop ini, kita melihat di sini bahwa Paulus, saya katakan, begitu memperhatikan sidang jemaat Roma ini. Apa buktinya? Apa bukti dari perhatian Paulus atas jemaat ini? Pertama, ia mendengar tentang mereka. Itu ayat 8 tadi. Ia mendengar cerita tentang mereka. Ya. Ini salah satu indikator bahwa seseorang memperhatikan seseorang, mendengar, ya, dan mendengar tentang dia, mau mendengarkan ceritanya. Yang kedua, kita melihat bahwa Paulus mengingat mereka dalam doa. Paulus selalu mengingat jemaat Roma dalam doa-doanya. Itu ayat yang ke-9. Kemudian yang ketiga, bukti dari perhatian Paulus terhadap jemaat ini adalah Paulus merindukan mereka. Ya, Paulus merindukan mereka, berdoa untuk bisa bertemu, punya kesempatan untuk bertemu dengan jemaat ini, dan Paulus sangat merindukan jemaat ini. Dan terakhir, Paulus merasa berhutang kepada mereka. Paulus merasa berhutang kepada jemaat Roma. Ini yang akan coba kita
renungkan pada malam hari ini satu persatu. Ya, Paulus mendengar tentang mereka, ayat yang ke-8. Ini nanti akan kita explore lebih jauh. Jadi saya tinggalkan dulu satu poin ini. Poin pertama, Paulus mendengar tentang jemaat Roma. Yang kedua, Paulus mengingat mereka dalam doa, ya. Paulus mengingat jemaat Roma di dalam doa. Paulus selalu mengingat jemaat ini di dalam doanya. Paulus selalu berdoa untuk jemaat Roma. Ia berkata, "Aku selalu mengingat kalian kalau saya berdoa." Ini salah satu tugas seorang hamba Tuhan, ya. Tugas seorang hamba Tuhan adalah mendoakan sidang jemaat. Mendoakan sidang jemaat itu yang kami lakukan. Kami mendoakan saudara sebagai sidang jemaat yang tergembala di tempat ini. Kami sebutkan nama-nama saudara. Ini biasa kita sebutkan dalam pengajaran doa penyahutan, ya. Doa penyahutan dari gembala, dari seorang gembala, membawa pergumulan jemaat ini kepada Tuhan, ya. Ketika kami tahu saudara mungkin dalam pergumulan, kami berdoa. Ketika kami tahu bahwa saudara sakit, kami doakan. Ya, ini tugas hamba Tuhan. Setiap hari kami lakukan itu. Berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang dipercayakan. Nah, ini dilakukan Paulus. Dan kemudian yang sangat menarik juga, Paulus katakan bahwa ia bersaksi di hadapan Allah. Ia bersaksi di hadapan Allah bahwa memang ia melakukan itu. Ia bersaksi di hadapan Allah bahwa Paulus memang mendoakan jemaat ini. Pekerjaan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tugas ini harus disaksikan di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena seringkali terjadi, ya, seorang hamba Tuhan itu mudah saja mengatakan kepada jemaat, "Saya doakan Pak ya," gitu ya. "Saya doakan Pak." Tapi apakah memang didoakan? Atau hanya ucapan di mulut saja? Ya. Apakah memang gembala ini atau hamba Tuhan ini benar-benar berdoa? Atau hanya di mulut saja? Hanya Tuhan yang menjadi saksi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apakah kami mendoakan saudara? Tuhan menjadi saksi. Maka saya katakan di situ, itu tugas yang harus kami pertanggungjawabkan. Jangan sampai mulut kami bohong. Kami katakan kami berdoa, tapi kami tidak melakukannya. Ya. Bahkan kita melihat doa-doa di hadapan manusia itu seringkali sangat manipulatif, ya. Bahkan seringkali bersifat politis. Kalau orang kaya misalkan sakit, baru flu, ya, hamba Tuhannya cepat-cepat, ya. Cepat-cepat untuk menjenguk. Sakit apa Pak? Gitu ya. Pokoknya ramah sekali, dan doanya pun luar biasa. Kalau orang kaya yang sakit, ya. Kalau amplopnya tebal, ya, doanya panjang, gitu ya. Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau lauknya enak, doanya mantap, luar biasa, ya. Tapi kalau hanya ikan asin atau indomie, ya sepintas saja. Tapi kalau saksang atau apa, luar biasa, ya, doanya. Seringkali doa seperti itu. Namun ketika seorang hamba Tuhan berdoa, ya, tidak disaksikan oleh sidang jemaat. Karena di sini Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Roma itu terpisah, ya. Mereka terpisah. Bukan di tengah-tengah gereja semacam ini Paulus berdoa mendoakan jemaat. Tapi yang Paulus katakan di sini, ketika Paulus berada jauh dari jemaat ini, tapi Paulus tetap berdoa buat jemaat Roma ini. Jadi memang benar-benar doa kepada Tuhan di tempat-tempat yang tersembunyi, bukan doa-doa
di hadapan manusia. Namun Paulus mengatakan dia berani bersaksi, ya, bahwa dia selalu mengingat jemaat Roma. Dia katakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu, ini juga ya, selalu dikatakan, ya, hamba Tuhan bisa saja lupa, tapi Paulus bisa mengatakan ini sedemikian rupa. Dia katakan selalu, artinya tidak pernah tidak. Selalu dalam ketika dia berdoa dia mengingat Roma. Ketika dia berdoa dia menyebut jemaat Roma. Ini luar biasa hamba Tuhan ini. Integritasnya luar biasa. Selalu, dan dia bersaksi di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan adalah saksiku bahwa aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi ini merupakan bukti perhatian dari seorang hamba Tuhan, mengingat mereka dalam doa, mengingat saudara dalam doa, menyebut saudara dalam doa merupakan bukti dari perhatian kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memberikan uang, mungkin tidak bisa memberikan bantuan secara fisik, namun kami selalu berdoa untuk usaha saudara. Itu yang selalu saya doakannya. Berkati Tuhan keluarga Pak Utagaul, usaha pekerjaan yang keberkati, pelayanan yang keberkati. Itu yang selalu saya sebut Bapak Ibu. Berkati Pak Panggabean usaha pekerjaannya, nikahnya yang keberkati. Damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita memenuhi nikah umat-Mu Tuhan. Sehingga nikah mereka bisa menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kesaksian kehidupan mereka. Ini doa kami Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, saya sebutkan itu satu persatu. Ya, ini tugas hamba Tuhan yang dipertanggungjawabkan, ya, harus disaksikan di hadapan Allah. Mungkin di depan sini seorang hamba Tuhan bisa berkata-kata marbidoab, kata bahasa Batak ya. Tapi bagaimana ketika dia sendiri? Apakah berdoa untuk jemaat? Maka sebenarnya Bapak Ibu, satu hal yang menantang juga, satu tantangan juga bagi seorang hamba Tuhan kalau jemaatnya banyak ya, kan harus disebutkan. Ya, bayangkan 1000. Ya, saya dengarkan itu ya Pak Timbul Silalah itu, ya dia buat karena tidak mungkin ingat lagi kan sudah 700-an atau 1000. Dia buat itu monitor ya, nama-nama jemaatnya disebutkan. Ya. Bisa berjam-jam itu Bapak Ibu. Ya, berjam-jam itu untuk menyebutkan satu persatu itu. Ya. Lebih gampang memang langsung rekap aja semua kan. Tuhan berkati semua jemaat Gunung Hermon, selesai dalam satu kalimat ya. Tapi bukan begitu. Doa penyahutan itu harus menyebutkan. Ya, itu berat. Ya. Sebenarnya lebih mudah tugas saudara mendoakan kami. Kan hanya satu ya mau didoakan ya. Tapi kami banyak yang mau didoakan. Ya. Ya. Ini hamba Tuhan, tugas hamba Tuhan. Ini Paulus. Ya. Bukti perhatian Paulus yang kedua adalah mengingat jemaat dalam doa. Yang ketiga, ya, bukti perhatian Paulus kepada jemaat ini adalah bahwa Paulus merindukan mereka, ya. Kalau kita memperhatikan seseorang, ya, pasti kita merindukannya. Kalau kita memperhatikan, menaruh perhatian kepada keluarga kita, pasti kita merindukan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Ya, demikian juga Paulus di sini, dia memperhatikan jemaat Roma dan benar-benar dia mengatakan bahwa dia merindukan jemaat ini. Ya. Itu ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13 dikatakan di ayat 10 bahwa Paulus berdoa agar beroleh kesempatan untuk bertemu jemaat Roma, ya. Beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan jemaat Roma. Dia berdoa untuk itu. Itu artinya bahwa Paulus merindukan jemaat Roma. Paulus ingin mengunjungi jemaat ini. Ya, hamba Tuhan harus merindukan jemaat. Ya. Hamba Tuhan harus merindukan jemaat. Walaupun kita tidak jauh Bapak Ibu, ketika saudara tidak datang pada hari-hari ibadah, kami merindukan saudara. Amin. Yakin enggak? Makanya kami cariin, ya. Mana si Anu? Gitu ya. Sering bertanya sama istri, datang enggak si Anu?
Enggak datang, kita telepon, kita chatting, kita cari tahu, kita kunjungi. Iya, ini hamba Tuhan. Dia merindukan jemaat, dia merindukan domba-domba yang ia layani. Paulus mengatakan bahwa ia berdoa untuk beroleh kesempatan bertemu dengan jemaat Roma ini. Ayat yang ke-11, mengapa Paulus ingin bertemu dengan jemaat? Apa tujuannya? Tujuan pertama adalah dikatakan Paulus ingin memberikan karunia rohani untuk menguatkan mereka, impartasi karunia rohani. Hamba Tuhan ini ingin mengimpartasikan karunia rohani yang dia miliki. Dikatakan ayat 11 tadi, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ini tujuannya. Tujuan pertama, dia ingin bertemu dengan jemaat Roma karena Rasul ini ingin mengimpartasikan karunia rohani kepada mereka untuk menguatkan mereka secara rohani. Yang berikutnya ayat ke-12, tujuan kedua adalah saya sebut di sana mutual faith, ya, iman yang saling menguntungkan. Ada 3 tugas gereja, Bapak Ibu, ya, yang mencatat silakan dicatat. Pertama adalah marturia. Marturia adalah pemberitaan Injil atau pemberitaan kabar baik. Gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, kata Yesus dalam Matius pasal 28. Itu adalah marturia. Tugas kedua gereja adalah koinonia. Koinonia adalah fellowship. Koinonia adalah persekutuan semacam ini. Gereja dipanggil untuk bersekutu. Gereja dipanggil untuk berkumpul bersama. Dan yang ketiga, tugas gereja adalah diakonia. Gereja dipanggil untuk berbagi kepada yang lain. Ya. Marturia, penginjilan, koinonia, persekutuan semacam ini, ya, bersekutu bersama-sama. Kemudian diakonia, yaitu berbagi kepada yang lain. Dari berkat yang kita miliki, kita bagi kepada orang lain. Ini terkait pada tugas yang kedua tadi, yaitu koinonia. Jadi Paulus ingin mengunjungi jemaat Roma supaya mereka boleh saling menguatkan di dalam iman. Terjadi di sana simbiosis mutualisme. Di dalam sidang jemaat terjadi simbiosis mutualisme. Ya, ketika kita bertemu semacam ini, terjadi simbiosis mutualisme, artinya ada sebuah interaksi yang saling menguntungkan, yang saling menguatkan. Ya. Bukan hanya bertemu, saudara, makanya kita harus sempatkan. Ya, bukan hanya beribadah, bukan hanya memuji Tuhan, tapi kita harus sempatkan untuk sapa menyapa. Ya. Karena di dalam pertemuan itu dimaksudkan supaya terjadi saling menguatkan antara jemaat. Ya. Sapalah saudaramu. Jangan habis ibadah langsung kabur. Amin ya. Amin. Makanya sudah kami siapkan kopi. Jadi habis ibadah ini saudara bisa ngopi. Ada teh juga di sana, ada krim di sana. Terserah mau suka yang mana. Mungkin kedepannya lagi kalau semakin banyak berkatnya nanti kita bisa makan mie gomak atau apapun itu, ya, gorengan dan sebagainya. Kenapa? Supaya terjadi fellowship. Kalau kita ngopi kan kopinya panas, berarti kita harus nunggu sambil cerita, gitu maksudnya. Jadi jangan langsung melupus, ya. Jangan berpikir, oh saya bisa kok di rumah kami lebih banyak kopi kok. Bukan begitu maksudnya. Kopi saya lebih enak kok, excelso. Nah, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Supaya terjadi komunikasi di antara kita.
Dengan terjadi komunikasi, terjadi momen, ya terjadi memori, sehingga kita saling dekat, semakin dekat. Amin Bapak Ibu. Iya, itu tujuannya. Bukan mengatakan bahwa saudara tidak punya kopi di rumah. Bukan itu yang kita maksud dengan menyediakan itu semua. Nah, supaya terjadi interaksi. Karena persekutuan atau koinonia ini adalah untuk saling menguatkan, ya. Saling menguatkan antara orang beriman. Saling menghibur. Ya. Kita akan dihiburkan bersama-sama bila iman kita iman yang saling menguatkan. Amin Bapak Ibu. Kita akan saling dihiburkan. Ya. Iman hamba Tuhan menguatkan jemaat. Ya. Iman hamba Tuhan menguatkan jemaat, dan iman jemaat menguatkan hamba Tuhan juga. Ya. Jadi saling menguatkan. Dengan melihat saudara hadir saja, iman saya dikuatkan loh. Ya, dikuatkan iman saya. Artinya, ketika orang hadir beribadah, berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia beriman. Amin ya. Amin. Karena kita melakukan semua ini karena kita beriman. Kita beriman pada firman Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah. Ya. Kita percaya bahwa iman kita akan ditambahkan, akan muncul ketika firman Tuhan disampaikan semacam ini. Jadi dengan melihat saudara, saya pun dikuatkan. Apalagi bisa bercerita lebih banyak lagi bagaimana pengalaman saudara bersama Tuhan selama beberapa hari kemarin. Ya, itu akan saling menguatkan. Ya. Saya catat di sini Bapak Ibu, itu seperti kayu bakar ya di dalam api unggun ya. Coba bayangkan kalau sepotong kayu bakar dibakar, kira-kira bagaimana hasilnya? Paling hanya nyala sebentar, bentar lagi padam. Tapi kalau dia dikumpulkan, ditumpuk beberapa kayu bakar, itu bisa menghangatkan, itu bisa memasak saksan, ya. Itu bisa membakar. Itu tujuannya kita berkumpul supaya kita saling menghangatkan satu dengan yang lain. Ya, ya. Jadi jangan berpikir, oh, saya tidak perlu datang. Ya, karena gereja atau kekristenan bukan agama yang menyendiri. Kita bukan agama yang bertapa di bawah pohon yang rindang. Karena saya sudah suci, saya bertapa. Enggak Bapak Ibu. Kekristenan adalah agama yang berkomunitas. Mengurung diri di kamar. Bukan begitu kekristenan yang diajarkan. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, itu mereka itu sepanjang hari ya bersama-sama dengan Yesus. Itu murid-murid Yesus Bapak Ibu. Memang tidak dicatat semua di situ ya. Tidak dicatat semua dalam Alkitab. Tapi coba bayangkan mereka setiap hari pagi, siang, malam bersama Yesus. Saya tidak mengatakan saudara pagi, siang, malam di gereja, bukan itu maksudnya. Tapi itulah kekristenan, itu adalah persekutuan. Persekutuan bersama Tuhan, persekutuan bersama umat Tuhan. Jangan sampai ada seorang ya Kristen atau umat Tuhan yang merasa terlalu suci sehingga tidak bisa bergaul lagi dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Oh, saya terlalu kudus. Ya, itu ada pelajaran kita ya di ruangan maha suci. Sehingga tidak boleh lagi campur dengan yang lain. Bukan begitu Bapak Ibu. Yesus itu bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan orang berdosa, dengan perempuan Samaria. Ya, dia bergaul dengan pemungut cukai, dia bergaul. Tapi Yesus tidak terkontaminasi tuh ya. Yesus tidak tercemar ya gara-gara dia bergaul dengan orang yang berdosa. Justru sebaliknya orang berdosa datang dan diselamatkan. Seperti Sakeus. Ya, Sakeus pemungut cukai yang begitu rakus akan uang, ya mengambil duit dari orang-orang Yahudi lebih daripada yang diharuskan. Kemudian ketika berjumpa dengan Yesus dan Yesus makan bersama-sama dengan Sakeus di rumahnya,
Ya, kemudian Sakeus bertobat dan dia mengembalikan uang-uang itu. Berapa kali lipat? 5 kali ya? 4 kali. Itu luar biasa, itu pertobatan yang luar biasa. Jadi jangan takut bersekutu atau berhubungan dengan yang lain. Ya, kita tidak dipanggil untuk menyendiri Bapak Ibu, tapi justru kita disuruh keluar. Pergilah, beritakanlah Injil. Dan di tengah-tengah gereja semacam ini kita menjadi sebuah komunitas yang saling menguatkan. Iman hamba Tuhan menguatkan jemaat, iman jemaat menguatkan hamba Tuhan. Itu yang dikatakan tadi ayat 12. Coba Desi bantu pembacaan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Iya. Yaitu supaya aku ada di antara kamu, Iya. dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Iya. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Iya. Iman yang saling menguatkan. Iya. Iman yang saling menguatkan. Iman yang saling menguatkan. Seorang hamba Tuhan juga bisa lemah imannya. Di saat itulah jemaat juga butuh untuk menguatkan hamba Tuhan, untuk mendoakan hamba Tuhan. Ya. Berarti kita harus saling mendoakan Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan hanya mengharapkan, oh doakan saya Pak Gembala, doakan saya Pak Saud. Tapi apakah Pak Panggabean mendoakan saya? kami juga butuh dukungan doa dari sidang jemaat. Iya. Iya. Karena kita semua manusia yang perlu dukungan, ya. Kemudian ayat 13 dikatakan bahwa ketertundaan pertemuan mereka adalah agar Paulus menemukan buah di tengah-tengah jemaat Roma. Coba Desi ayat 13 Desi, lanjutkan. Firman Tuhan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Ya. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Ya. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Iya. Ini Bapak Ibu, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus ini adalah hamba Tuhan yang selalu dapat melihat sisi positif dari setiap kondisi. Meskipun sudah banyak rencana yang Paulus lakukan, yang Paulus buat, rencana untuk bertemu dengan jemaat Roma ini, tapi dikatakan firman Tuhan tadi bahwa selalu terhalang. Ya, selalu terhalang. Dan Paulus melihat itu sebagai sebuah kesempatan bagi jemaat Roma supaya jemaat ini menunjukkan buah kekristenan mereka, supaya kamu ya mengetahui bahwa aku telah sering berniat sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Tujuannya apa? Dikatakan agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Jadi Paulus melihat ketertundaan itu sebagai sebuah kesempatan bagi jemaat ini untuk bertumbuh dan berbuah, sehingga ketika Paulus nanti tiba di tengah-tengah jemaat, Paulus bisa melihat buah itu. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi bukti dari perhatian Paulus terhadap jemaat ini, bahwa jemaat ini begitu dirindukan. Paulus begitu merindukan jemaat Roma. Yang keempat, bukti yang keempat bahwa Paulus merindukan jemaat Roma adalah bahwa Paulus merasa berhutang kepada mereka. Itu ayat yang ke-14 sampai 15. 14 sampai 15. Dia katakan bahwa I am debtor, ya. Saya berhutang kepada orang Yunani, ya. Ini mewakili orang-orang yang beradab. Kemudian dikatakan dalam bahasa aslinya kepada orang barbar, ya. Ini sebaliknya, orang yang tidak beradab, yang tidak ada aturan, namanya barbar, ya. Seringkali anak muda, kamu barbar kali. Artinya tidak ada aturan. Barbar kali kau, ya kan? Ya. Jadi Paulus berhutang juga kepada orang-orang barbar yang biadab, yang tidak ada aturan, tidak ada sopan santun dan sebagainya.
Dikatakan juga kepada orang terpelajar, artinya orang yang berpendidikan, dan juga kepada orang yang tidak terpelajar atau orang yang tidak berpendidikan. Paulus berhutang kepada mereka. Singkatnya, kesimpulannya, bahwa semua orang membutuhkan Injil. Orang Yunani butuh Injil, orang yang beradab butuh Injil, orang barbar butuh Injil, orang yang biadab juga butuh Injil, orang yang tidak ada aturan juga butuh Injil, orang yang tidak karuan juga butuh Injil. Bahkan kalau saudara ingat, satu kali Yesus datang ke sebuah tempat hanya untuk bertemu dengan seorang yang gila, di Gerasa. Ingat ya ceritanya ya, bagaimana orang gila ini sudah begitu luar biasa ya, dipenuhi dengan legion. Tapi Yesus tetap menyayangkan jiwa dari orang ini. Sampai orang gila ini katakan, ya tentu setan yang dalam diri orang gila ini, suruhlah kami kepada babi-babi itu. Jadi banyak setan menguasai orang gila ini. Kemudian Yesus suruh mereka keluar dan pergi kepada babi-babi itu, dan orang gila ini diselamatkan menjadi kesaksian. Artinya apa? Orang gila pun butuh Yesus. Amin. Luar biasa loh Yesus. Dia menyeberang hanya untuk satu orang gila. Jadi jangan kita pernah berpikir, oh ini anak ini kayaknya tidak perlu lagi diurus ini ya. Enggak. Selama dia manusia masih butuh Yesus. Dia aja yang tidak sadar bahwa butuh Yesus, tapi dia butuh Yesus, dan kita tahu bahwa dia butuh Yesus. Amin. Semua orang butuh Injil, semua orang perlu Injil, dan Injil adalah, kita sudah belajar minggu lalu, Injil adalah tentang Yesus Kristus. Itu isi dari Injil. Injil adalah segala sesuatu tentang Yesus. Di sini saya catat juga utang Paulus yang dimaksud di sini. Ini bukan utang kredit Bapak Ibu ya. Saya berhutang kepada orang Yunani dikatakan. Coba Desi ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Bentar di situ dulu ya Desi ya. Kalau kita berpikir ya, kalau kita membaca ayat ini tidak menyambung sampai ayat berikutnya, kita berpikir, oh ini hamba Tuhan bisa berhutang ternyata ya. Hutangnya kemana-mana ini ya. Berhutang kepada orang Yunani, berhutang kepada ini, ya suka berhutang ini Paulus ini. Tapi ketika kita baca ayat yang ke-15, coba Desi. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil juga yang diam di Roma. Jadi utang Paulus dalam ayat ini adalah utang Injil. Amin. Jelas ya? Utang Injil. Dia berhutang dalam arti harus memberitakan Injil kepada semua orang-orang yang disebutkan tadi, kepada orang Yunani, orang yang beradab, kepada orang barbar, orang yang biadab, yang tidak ada aturan, kepada orang terpelajar, yang berpendidikan, kepada orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak berpendidikan. Dia harus menyampaikan Injil. Dia tidak memilih-milih orang. Itu maksudnya. Nah, bagi kita Bapak Ibu, seringkali kita mendengar bahwa keselamatan itu adalah gratis, free, gitu ya. Keselamatan adalah free, gratis. Keselamatan adalah anugerah. Kita tidak membayar apa-apa untuk keselamatan kita. Benar Bapak Ibu. Namun saya catat di sana, orang yang telah diselamatkan berhutang Injil kepada mereka yang belum diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita diselamatkan, kita berhutang kepada orang yang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Mungkin keluarga kita yang belum sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, belum sungguh-sungguh tergembala. Mungkin teman-teman kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita berhutang kepada dia. Karena kita tahu bahwa tanpa Kristus dia akan binasa. Maka ketika dia binasa nanti dalam kekekalan, padahal kita punya kesempatan yang banyak untuk menyampaikan Injil kepada dia, namun kita melalaikan tugas itu akan dituntut dari kita nanti.
Itu hutang yang dimaksud. Ya. Kita berhutang kepada mereka. Ada banyak keluarga kita yang belum selamat. Ya, ini hutang kita. Bapak Ibu, saya catat di sini, dalam hukum, ya, kita sedang mengikuti proses hukum sekarang ini. Ya, dalam hukum Bapak Ibu, pelaku kejahatan tentu akan dihukum, sudah pasti, karena dia membunuh. Ya, dia membunuh. Ya, pasti dihukum lebih berat karena dia pelakunya. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan adalah orang yang membiarkan kejahatan itu terjadi di depan matanya akan dituntut juga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada orang mau membunuh seseorang, kita lihat, ya, dan kita membiarkan saja dia melakukan itu, dan kita tahu dia akan membunuh, nah itu kita juga akan dituntut. Ngerti Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Ya. Mungkin dia akan membela dirinya, tapi saya tidak membunuh Pak Hakim, saya tidak melakukan kejahatan Pak Hakim. Betul, Anda tidak melakukan kejahatan, tetapi pertanyaannya adalah, pertanyaan Pak Hakim adalah, mengapa Anda membiarkan kejahatan itu terjadi? Anda tahu kejahatan akan terjadi, namun Anda tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Anda membiarkan kejahatan itu terjadi. Maka Bapak Ibu, jika kita tahu hanya Yesus Kristus jalan keselamatan, maka sejak itu kita berhutang bila kita tidak memberitakannya. Kita tahu ya bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Karena itu dikatakan firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Dalam Kisah Para Rasul, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat kecuali nama Yesus. Kita tahu itu Bapak Ibu, dan kita tidak pernah menyampaikan itu. Maka kita sedang berhutang dan kita akan dituntut tentang hal itu. Itu maksudnya berhutang di sini Bapak Ibu. Paulus tahu bahwa tanpa Kristus maka semua Gentiles atau orang-orang kafir yang tidak memiliki Tuhan akan binasa, dan dia tidak menyampaikan Injil, maka dia berhutang. Saya berikan sebuah ilustrasi. Misalkan ada orang yang saudara lihat berjalan mundur, mungkin entah bagaimana ceritanya kok bisa berjalan mundur, beberapa langkah lagi ada jurang di belakang dia. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh, Pak, kau ada jurang di belakang sana. Awas Pak, sini Pak. Karena dia tidak sadar dia sedang berada dalam kecelakaan. Di awal sekali Paulus ini mengucap syukur. Sebelum segala sesuatu dia mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur di awal segala sesuatu. Di awal hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu butuhnya, itu mengapa kita butuh berdoa, ya, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena di awal hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Bapak, Tuhan telah menyertai sepanjang malam. Terima kasih Tuhan telah menjaga keluarga kami, telah menjaga anak-anak. Terima kasih hari yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk menjalani hari ini. Mengucap syukur di awal hari kita. Mengucap syukur di dalam doa kita. Ketika kita berdoa kan mengucap syukur dulu, nggak langsung meminta-minta kan? Ucapkan syukur dulu. Ya. Jangan langsung berdoa langsung meminta ini dan itu. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah. Ya. Allah adalah alamat syukur dari Paulus. Allah harus menjadi tujuan segala syukur kita. Mungkin orang membantu kita, tapi itu adalah caranya Allah. Jadi ucapan syukur kita pertama-tama kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Allah adalah yang pertama, Allah adalah yang utama. Allah adalah prioritas pertama kita. Allah harus yang terdahulu, yang selalu kita dahulukan. Allah harus menjadi komitmen pertama kita. Kita sudah belajar, pertama Allah,
keluarga, gereja, baru mimpi kita. Ya. Allah yang pertama. Mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Ya. Dalam bahasa aslinya through, artinya melalui Yesus Kristus. Mengapa harus melalui Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah jembatan kita. Yesus Kristus adalah jalan kepada Bapa. Yesus Kristus adalah perantara kita, ya, mediator kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ini teaching, ini pengajaran ya. Jadi harus benar. Berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi Yesus adalah perantara kita. Dan dikatakan atas jemaat Roma, atas jemaat ini Paulus mengucap syukur. Sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus mengucap syukur atas jemaat. Saya catat di sini Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak alasan ya. Seorang hamba Tuhan mengucap syukur. Ya, ada banyak alasan seorang hamba Tuhan mengucap syukur. Mungkin hamba Tuhan mengucap syukur karena jemaat bertambah-tambah. Mungkin hamba Tuhan mengucap syukur karena dapat angpau dari DPR legislatif. Mengucap syukur dia. Mungkin hamba Tuhan mengucap syukur karena izin pembangunan gereja telah terbit. Sekian lama berdoa, sekian lama bergumul, kemudian diberikan. Dia mengucap syukur. Mungkin hamba Tuhan mengucap syukur karena sudah semakin jaya. Yang tadinya cuma punya sepeda sekarang sudah punya roda 4. Mengucap syukur. Mengucap syukur karena bisa liburan ke Israel. Kemana saja mengucap syukur. Ada beribu alasan hamba Tuhan untuk mengucap syukur pada zaman ini. Apakah itu salah? Ya, tentu saja tidak, Bapak Ibu. Itu tidak salah. Kita harus mengucap syukur atas semua itu. Hamba Tuhan mengucap syukur atas semua. Itu wajar. Ya. Wajar mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan. Itu lumrah, Bapak Ibu. Karena juga Alkitab memerintahkan kita mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Namun yang saya terkesima di sini bahwa Paulus tidak mengucap syukur atas hal-hal yang tadi. Paulus sangat berbeda dengan hamba-hamba Tuhan pada zaman ini. Ya. Alasan Paulus mengucap syukur ya, adalah karena mendengar ya, kabar tentang iman jemaat yang telah tersebar ke seluruh dunia. Ini alasan Paulus mengucap syukur. Ya. Imanmu telah tersebar, iman yang tersiar ke seluruh dunia. Ini alasan hamba Tuhan ini mengucap syukur. Saya pikir ini alasan yang sangat rohani untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur ketika iman jemaat bertumbuh. Amin. Ya. Menjadi saksi, mengucap syukur kepada Allah. Imanmu telah tersiar ke seluruh dunia. Saya berikan sedikit klarifikasi ya, bahwa seluruh dunia yang dimaksud di situ adalah Roman Empire ya, Kekaisaran Roma. Pada saat itu Roma menguasai daerah ya, atau bangsa-bangsa pada saat itu. Zaman Kekaisaran Roma. Jadi yang dimaksud dengan seluruh dunia pada ayat ini adalah seluruh kekuasaan Romawi pada masa itu. Dunia purba pada saat itu. Tapi itu cukup luas juga. Cukup luas. Karena ingat bahwa pada masa itu belum ada teknologi macam-macam seperti yang kita miliki. Berarti mereka harus melakukan secara manual semua ya, untuk menyiarkan iman mereka dari mulut ke mulut. Ya, belum ada teknologi semacam ini. Kita bisa berbicara di sini dan didengarkan oleh orang di Dubai atau Afrika. Belum ada semacam ini, saudara. Tapi dikatakan oleh Paulus
bahwa imanmu telah tersiar ke seluruh dunia. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang menyita perhatian saya. Ya. Kenapa macet ini? Seluruh bangsa yang dikuasai oleh Kekaisaran Roma pada saat itu. Ya. Your faith is spoken of throughout the world. King James Version. Imanmu telah dibicarakan di seantero dunia. Imanmu telah tersiar ke seluruh dunia. Ya. Your faith is proclaimed throughout the whole world. New American Standard. Imanmu telah diproklamasikan di seluruh dunia. Diproklamasikan berarti diberitakan dengan sebuah otoritas. Proklamasi itu sebuah pemberitaan secara otoritas. Karena memang hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Ya, dalam Kisah Para Rasul, kepadamu diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka ini sebuah proklamasi iman. Dan Tuhan menyertai setiap orang-orang yang menyampaikan Injil dengan otoritas dari surga. Seluruh dunia telah mendengarkan tentang iman kalian, bahwa kalian percaya sekali kepada Kristus. Seluruh dunia telah mendengar bahwa kalian percaya sekali kepada Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Pada masa itu semua dunia sudah mendengarkan tentang iman mereka. Your faith is constantly being spread abroad in the whole world. Imanmu telah tersiar melintasi dunia. Imanmu telah tersiar melintasi dunia. Dalam bahasa sekarang, imanmu telah viral. Imanmu telah viral. Wah, luar biasa. Tanpa media, tanpa HP, tanpa Facebook, tanpa Twitter, tanpa Instagram, tapi secara manual. Ini yang begitu menyita hati saya ketika menyelidiki firman Tuhan ini. Iman jemaat Roma ini begitu luar biasa. Ya, saya berikan sedikit ini konteksnya ya. Bagi mereka tidak mudah untuk menyiarkan iman. Bagi jemaat Roma tidak mudah pada saat itu untuk membicarakan iman mereka. Mengapa? Karena Roma adalah pusat pemerintahan kaisar. Artinya apa? Ketika orang percaya kepada Kristus pada saat itu, berarti mereka menyembah sesuatu yang bukan kaisar. Karena pada saat itu Roma begitu berkuasa sehingga kaisarnya atau rajanya itu dianggap sebagai dewa, disembah sebagai dewa. Jadi bagi seorang Kristen pada saat itu tidak mudah untuk mengaku imannya, untuk menyatakan imannya. Bisa taruhan nyawa Bapak Ibu. Karena ketika orang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah, berarti sedang mengkhianati kaisar. Itu sebabnya pada saat itu kekristenan sangat dimusuhi. Kekristenan sangat dianiaya, dipersekusi dan segala macam itu. Untuk menyaksikan iman pada saat itu tidak mudah Bapak Ibu. Roma adalah pusat perlawanan terhadap kekristenan. Saya catat di situ nomor 2. Roma adalah pusat perlawanan terhadap kekristenan. Tetapi jemaat ini ada di tengah-tengah kota itu. Di tengah-tengah kota, di mana kota itu adalah pusat perlawanan terhadap kekristenan. Roma adalah pusat penolakan terhadap Kristus. Dan keempat, Roma adalah pusat penolakan terhadap Injil. Jadi ketika saya baca ini dan saya renungkan konteks ini, maka ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin
Iman itu bisa tersiar sementara kondisinya seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu bagi mereka untuk menyiarkan iman mereka. Seharusnya pada konteks seperti itu mereka harus sembunyi-sembunyi. Tetapi mereka begitu berani. Begitu berani untuk menyatakan bahwa mereka percaya kepada Kristus. Begitu berani untuk menyatakan bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan dan keselamatan. Sehingga dikatakan oleh Paulus bahwa iman mereka itu telah tersiar, iman mereka itu telah viral di seluruh kekaisaran Roma. Iman jemaat Roma tersiar sampai ke seluruh dunia, dunia purba pada saat itu. Artinya seluruh dunia mendengarkan tentang iman jemaat Roma. Sementara belum ada kemajuan yang mereka nikmati, belum ada fasilitas yang mereka miliki. Pasti sifatnya oral Bapak Ibu, pasti dari mulut ke mulut. Pasti mereka harus bersaksi. Iya. Belum ada teknologi secanggih saat ini. Artinya lebih sukar bagi jemaat Roma untuk menyiarkan imannya dibandingkan kita pada saat ini. Lebih sukar menyiarkan imannya. Ya. Lebih sukar bagi jemaat Roma untuk menyiarkan imannya dibandingkan posisi kita pada saat ini. Namun pertanyaannya bagi kita untuk mengakhiri perjumpaan ini, sebelum kita masuk menyembah Tuhan, sudah sampai di mana imanmu tersiar? Ya. Kita di balai kolam, sudah sampai di mana iman kita tersiar? Apakah sudah sampai di muka kuning? Sudah sampai di Batu Haji? Apakah sudah sampai di kampung kita? Sudah sampai di mana iman kita tersiar Bapak Ibu? Kita punya segala sesuatu pada saat ini untuk menyiarkan iman kita. Maka saya pikirkan dan saya putuskan kita harus masuk di media untuk menyiarkan iman kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Siarkan imanmu dari sosmed. Jangan siarkan masalahmu di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau menyiarkan masalahnya saya lihat cepat kali mama ini ya. Panjang sekali, bisa sampai satu skripsi. Begini, begono, begini, begono, begini. Tapi untuk menyiarkan satu ayat firman Tuhan kok susah sekali jarinya itu. Ya. Anggohope hutopari mau. Saya mau tuh sangat panjang sekali Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada sidang jemaat yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ya, siarkan imanmu. Saya ditolong Tuhan, atau buat ayat-ayat Alkitab di sana. Cepat tahu ada orang yang baca. Ketika ada orang yang baca, mereka bertobat. Amin. Ketika ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka bertobat. Puji Tuhan. Ya. Masalahmu bawa kepada Tuhan, jangan siarkan di sosmed. Jangan buat di status. Ya. Saat ini bagi kita sudah sangat mudah Bapak Ibu untuk menyiarkan iman kita. Bagi mereka susah sekali. Ya. Saya sampaikan tadi, lingkungan-lingkungan yang paling dekat. Apakah teman sekerja kita pernah mendengarkan sepatah kata tentang iman kita? Mungkin ada teman yang dekat dengan kita, teman sepermainan kita, dengan teman satu hobi kita, suka jalan bersama. Tapi apakah mereka pernah mendengarkan sepatah kata tentang iman kita? Pernah mendengarkan sepatah kata tentang Yesus yang luar biasa? Mari Bapak Ibu gunakan kesempatan. Karena kita berhutang ketika kita tahu bahwa hanya Yesus juru selamat, tapi kita tidak menyampaikan hal itu, tidak memberitakan hal itu. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini bisa menggugah kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan menyiarkan, menyaksikan iman kita kepada orang-orang di sekitar, bahkan melalui sosial media kita.